Hai semua, kembali lagi sama aku Selsa Kira. Malam ini aku akan menemani malam Jumat kalian. Seperti yang kalian lihat hari ini, aku membuat video yang cukup berbeda dengan video-video aku sebelumnya. Karena aku ingin membuat sesuatu yang baru untuk channel YouTube aku ini. Kalian bisa mendengarkan ini sambil duduk atau berbaring. Senyaman kalian agar kalian bisa fokus terhadap cerita singkat yang akan aku sampaikan. Mari kita mulai. 1. Dari lantai 2. Ketika aku masih kecil, keluargaku pindah ke sebuah rumah tua berlantai 2 yang memiliki banyak kamar dan pintu-pintunya berderit keras. Kedua orang tuaku bekerja, sehingga aku sering di rumah sendirian sepulang sekolah. Pada suatu sore, aku pulang dan mendapati rumah masih gelap. Aku memanggil mamaku, "Mama," dan mendengar suara merdunya menjawab, "Ya," dari lantai 2. Aku panggil mama sekali lagi sambil menaiki tangga menuju lantai 2. Hendak mencari di mana mamaku berada. Sekali lagi mama menjawab, "Ya," dengan suara yang lembut. Karena belum terlalu lama pindah ke rumah itu, aku belum terlalu hafal dengan denahnya. Tetapi aku yakin suara mama berasal dari salah satu kamar kosong yang terletak di ujung lorong. Aku sempat merasa merinding, tapi kupikir itu hal yang wajar. Dan begitu aku bertemu mama nanti, pasti perasaan itu akan hilang. Jadi aku segera menuju kamar di ujung lorong dan menggapai kenop pintunya. Ketika baru akan memutar kenop pintu kamar itu, aku mendengar pintu depan rumah terbuka. Suara mamaku yang melengking ceria terdengar memanggil dari bawah. "Nak, kamu sudah pulang duluan?" Spontan aku terkejut, melompat mundur dari pintu kamar kosong di depanku dan berlari kabur ingin menyambut mamaku yang ada di bawah. Namun selagi menengok ke belakang untuk terakhir kalinya, aku melihat pintunya terbuka sedikit dengan bunyi derit nyaring. Dan sesuatu memandangiku dari celah pintu tersebut. Yang kedua, yang mana? Selagi mengecek putraku sebelum tidur, membenahi bantal dan selimutnya agar nyaman, anakku merengek. Katanya, "Ayah, tolong periksa apakah ada hantu di bawah kolong tempat tidurku." Sambil tersenyum simpul, aku menuruti permintaannya dan menengok ke bawah kolong. Di bawah kolong, aku menemukan sosok anakku, anak yang mirip persis dengan bocah di atas tempat tidur. Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik kepadaku, "Ayah, tolong, di atas tempat tidurku ada hantu." Yang ketiga, lukisan. Ada seorang pemburu yang berada di tengah hutan lebat setelah kelelahan berburu sepanjang hari. Hari sudah senja dan karena ia kehilangan sebagian peralatannya, sang pemburu terpaksa harus bermalam di hutan. Ia pun mencari tempat yang bisa dijadikan persinggahan. Setelah berjalan selama 1 jam, ia menemukan gubuk tua yang sudah tak berpenghuni. Pintu gubuk itu terbuka, sehingga ia dapat masuk dengan mudah. Ada sebuah dipan di dalamnya. Dia pun segera merebahkan diri di sana. Sesaat kemudian, sang pemburu sadar bahwa di dinding gubuk itu dipenuhi lukisan sangat realistis, dengan gambar wajah-wajah seram yang tampak melotot dan memandanginya dengan bengis. Begitu detailnya sampai lukisan-lukisan itu terlihat nyata. Sang pemburu kaget dan merasa tak nyaman. Namun, saking letihnya, memilih untuk mengacuhkannya dan tidur menghadap tembok yang polos tanpa lukisan. Keesokan paginya, sang pemburu terbangun karena sinar matahari yang begitu terang. Dengan keheranan, ia bangkit dari rebahnya dan memandangi sekeliling gubuk. Lalu menyadari bahwa tidak ada banyak lukisan wajah dalam gubuk itu. Hanya ada banyak jendela yang terbuka. Yang keempat, slideshow. Saking senangnya, jariku gemetar saat membuka bungkus kamera yang kudapat dengan harga miring dari lelang di pasar online.
Sebuah kotak dengan label pengiriman yang bertuliskan namaku. Gembiraku tak terbendung ketika menyadari kamera itu jauh lebih bagus dari harga yang aku bayarkan. Tapi rupanya pemilik sebelumnya lupa melepas memory card kamera itu. Sebelum mengirimkan email untuk memberitahu bahwa memory cardnya masih tertinggal di kameraku, aku memutuskan untuk iseng melihat-lihat isi galeri foto yang sudah ada di dalamnya. Aku memasang mode slideshow dan satu persatu foto itu di dalamnya muncul dalam layar display. Gambar pertama merupakan foto label pengiriman pada bagian depan paket. Alamatnya ditujukan kepada seseorang. Namun foto berikutnya membuat kebingunganku berubah jadi ngeri. Ada gambar mayat seseorang yang terbunuh dengan tragis. Foto ketiga kembali memuat foto label pengiriman. Kali ini kepada alamat yang berbeda. Foto keempat lagi-lagi menunjukkan mayat orang lain yang dibantai dengan kejam. Begitu terus sampai foto ke-9. Aku melihat foto label pengiriman pada bungkus paket yang dialamatkan kepada diriku sendiri. Yang kelima, pilihan. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian, agar kalian tidak merasa takut sendirian.